Sahabat Sekar, di area makam ini saya melihat ada seorang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Kepung, yaitu di makam atau petilasannya Mbah Gimbal. Jadi dalam vlog ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya dengan tetap berpegang teguh pada keimanan dan tidak melupakan jati diri kita sebagai orang Jawa. Yuk kita mulai perjalanan ini. Mbah Gimbal, leluhur sakti dan penjaga spiritualitas Desa Kepung. Mbah Gimbal merupakan tokoh karismatik yang sangat dihormati oleh masyarakat Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam memori kolektif warga, beliau dikenal bukan hanya sebagai tokoh desa, tapi juga berbagai tokoh spiritualitas yang memiliki kekuatan batin tinggi dan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat setempat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Nama Gimbal sendiri diyakini berasal dari ciri khas beliau yang memiliki rambut panjang dan tak pernah dipotong. Rambut tersebut dipercaya sebagai simbol kekuatan, laku spiritual. Mbah Gimbal hidup pada masa ketika wilayah Kediri masih didominasi oleh hutan lebat dan penuh misteri. Dalam cerita rakyat yang berkembang, beliau datang dari Nganjuk, mengikuti petunjuk batin hingga akhirnya tiba di kawasan yang sekarang menjadi Desa Kepung. Beliau kerap bermeditasi di tempat-tempat sepi, bertapa di bawah pohon besar atau di dekat mata air, guna memperoleh pencerahan serta petunjuk dari alam dan Tuhan. Konon, Mbah Gimbal memiliki kemampuan batin seperti membaca pikiran, menyembuhkan penyakit hingga berkomunikasi dengan makhluk halus. Oleh sebab itu, masyarakat sering datang kepadanya untuk meminta nasihat, pengobatan, dan lain-lain. Keberadaan makam Mbah Gimbal di Desa Kepung hingga kini masih menjadi magnet spiritual. Banyak penjara yang datang dari luar daerah untuk berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kelancaran usaha, kesehatan, hingga jodoh. Tradisi ziarah ini dilakukan dengan penuh rasa hormat dan keheningan. Kisah Mbah Gimbal menjadi cermin dari kearifan lokal masyarakat Jawa, di mana tokoh spiritual bukan hanya dipandang sebagai figur mistis. Hingga kini warisan beliau masih hidup dan ingatan kolektif masyarakat Kepung dan orang-orang yang dibantunya serta menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas desa tersebut. Sahabat Sekar, malam ini kita sudah berada di depan pintu masuk makam Mbah Gimbal. Mbah Gimbal berasal dari Nganjuk. Beliau seorang sesepuh dan ahli spiritual. Beliau bertapa dari daerah ke daerah, dan sampai akhirnya beliau berada di daerah Kepung. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga beliau amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya. Mari kita masuk ke dalam, sahabat Sekar, dan mari kita lihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di dalam makam Mbah Gimbal. Assalamualaikum. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.
Sahabat Sekar, di area makam ini saya melihat ada seorang laki-laki. Beliau memiliki postur tubuh yang gemuk. Dan untuk kepala, beliau memiliki rambut yang panjang serta gimbal. Serta untuk pakaian, beliau menggunakan celana pendek untuk bawahannya. Dan untuk atasannya, beliau hanya menggunakan sebuah sarung yang dililitkan di pinggang. Dan di depan pintu masuk makam Mbah Gimbal, di sebelah kanan, saya melihat ada sesosok hewan harimau berwarna putih. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit tidur malam ini. Atau lebih buruk lagi, membuatmu mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang tapi belum benar-benar pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi hati-hati, karena mereka mungkin sudah mengikutimu sejak tadi, dan kini mereka tahu kau sedang menonton.